Halo guys, balik lagi sama gua di channel Purwana. Kali ini gua mau ngebahas tentang manga Tokyo Revengers pada chapter 27 sampai 28 nih guys. Konten ini 100% spoiler. Jika tidak suka, harap close video ini. Jika suka, bantu channel ini dengan like, share, subscribe, kemudian hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu video baru dari channel ini. Selamat menonton, enjoy. Di sini terlihat teman-teman Takemichi sudah datang untuk membantunya. Mereka pun mengeluarkan jurus dan gayanya masing-masing. Namun mereka dikalahkan dengan mudah oleh grup Kiyomasa. Salah satu teman Kiyomasa pun berkata, "Kalian buang-buang waktu saja." Takemichi yang melihat teman-temannya dihajar habis-habisan oleh grup Kiyomasa lalu berkata ke Draken, "Draken, maafkan aku, tidak bisa melindungimu." Lalu kilas balik Takemichi yang belum menyelesaikan apa-apa sejak datang ke masa lalu. Kemudian Akun memperlihatkan tekad pantang menyerahnya, sama seperti saat Takemichi dihajar habis-habisan oleh Kiyomasa. Semuanya pun tersenyum dan berkata, "Kami tidak akan kalah." Lalu Hina dan Ema datang, memberitahu bahwa polisi dan ambulans sudah datang. Teman-teman Kiyomasa pun mulai panik. Mereka pun pergi terbirit-birit meninggalkan Kiyomasa yang terkapar. Kemudian mereka membawa Takemichi dan Draken ke mobil ambulan. Kemudian adegan berpindah ke pertempuran Mebius melawan Toman. Terlihat masing-masing kapten divisi di Toman terlihat kelelahan. Kemudian Mitsuya pun bertanya, "Di mana Maiki?" Lalu Baji pun menunjuk ke suatu tempat. Terlihat Maiki dan Hanma sedang berduel 1 versus 1. Di situ Hanma pun berkata bahwa dia itu sudah kelelahan. Lalu Miki membalasnya dengan kata-kata diam dan matilah. Lalu pria botak membawa motor pun datang dan berkata, "Sudah waktunya Hanma." Sebelum pergi, Hanma pun ngebacot akan membuat geng baru yang bernama Valhalla dan dia akan menjadi wakilnya. Mulai sekarang, Toman tidak akan mengenal perdamaian. Lalu dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Adegan berpindah ke situasi dalam mobil ambulan. Di sana terlihat sangat panik karena Draken kehilangan banyak darah. Si Takemichi yang sedang gelisah berdoa untuk Draken. Kemudian Draken pun tersadar dan ingin bersalaman dengan Takemichi. Dia pun mengucapkan terima kasih ke Takemichi karena telah menolongnya dan berkata, "Jagalah Maiki." Di sana Takemichi terlihat panik. Nampaknya si Draken mengalami gagal jantung. Kemudian dia pun berteriak, "Draken-kun!" Terlihat si Maiki yang ngebut untuk menyusul mobil ambulan tersebut. Setibanya di rumah sakit, Draken pun langsung dibawa ke ruangan operasi. Semua pun menunggu di luar. Kemudian Peian dan Mitsuya datang. Nampaknya Peian sudah menyesali perbuatannya. Kemudian datanglah Mike dengan wajah santainya. Lalu dia pun menyuruh semuanya untuk tenang. Dia juga mengatakan bahwa Draken selalu memegang kata-katanya dan tidak akan mati di sini, karena dia telah berjanji bahwa mereka akan menguasai negeri ini berdua. Mike juga menyuruh semuanya untuk percaya kepada Draken. Setelah dengar penjelasan dari Mike, mereka pun tampak sedikit tenang. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya operasinya selesai. Dokter pun menemui mereka dan mengatakan bahwa Draken lolos dari kematian. Terlihat semuanya tampak gembira mendengar kabar tersebut. Takemichi berteriak, "Wow!"
karena telah menyelamatkan Draken. Lalu Mitsuya ingin memberitahukan anggota Toman yang menunggu di luar. Tetapi Payan tidak berani menghadap semua anggota Toman. Mitsuya pun berusaha meyakinkan Payan dan menjelaskan apa yang dilakukan Draken saat Pacin di penjara. Dia pun mengatakan bahwa Draken selalu menjenguk Pacin bersama orang tua Pacin, meskipun yang dapat masuk hanya orang tua Pacin. Mendengar hal itu, Payan pun menyesal. Mereka pun keluar untuk bertemu semua anggota Toman tersebut. Nampaknya jam sudah melewati pukul 12. Itu artinya bahwa Draken berhasil diselamatkan pada 3 Agustus. Takemichi pun gembira karena misi penyelamatan Draken berhasil. Di sana terlihat Takemichi sedang mencari Mike. Saat ingin memanggilnya, si Mike terduduk lemas dan bersyukur karena Draken selamat. Melihat hal itu, Takemichi tahu bahwa yang paling khawatir adalah Mike. Seminggu berlalu, tampak si Takemichi sedang berjalan ke suatu tempat dengan akun. Di perjalanan, si Takemichi dihormati oleh orang-orang yang ditemuinya. Dia pun menjadi pembicaraan para preman kota. Dia juga disapa oleh anggota Toman yang lain. Ternyata, si Takemichi ingin menjemput Draken. Setibanya di rumah sakit, Takemichi menuju ke kamar Draken. Saat sampai ke kamar Draken, Draken pun mengatakan ke Takemichi bahwa si Takemichi terlalu terbawa suasana. Lalu Draken pun memberinya toko fuku. Draken juga mengatakan ke Takemichi bahwa Toman berhutang budi padanya, termasuk dirinya. Lalu Draken menunjukkan rasa terima kasihnya secara formal. Kemudian Takemichi berkata, "Jadi ini milik Mikey. Ini tanggung jawab yang besar untukku. Apakah aku dapat menggantikan Mikey suatu saat nanti?" Lalu Draken membalas, "Bicaralah padanya. Dia mungkin masih di atap." Terlihat di suatu atap rumah sakit, Takemichi menemui Mikey yang sedang tiduran. Dia merenung tentang yang terjadi di Toman. Lalu dia bertanya ke Takemichi, "Kenapa kau menyadari semua ini? Sebenarnya siapa dirimu?" Terlihat Takemichi panik dan berkata, "Apakah Mikey sudah menyadarinya?" Kemudian Mikey tersenyum dan mengatakan, "Ada apa dengan baju norak itu?" Lalu dia pun berterima kasih ke Takemichi karena sudah menyelamatkan Draken. Di perjalanan, Takemichi tampak senang karena misinya berhasil. Di suatu sisi, dia juga sedih karena harus meninggalkan teman-temannya. Kemudian dia pun ke rumah Hina. Itulah pembahasan manga Tokyo Revengers chapter 27-29. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.